Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam segmen fikih Al-Quran, di mana kita akan membahas masalah fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan tema membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah di dalam rakaat ketiga dan keempat. Mengenai masalah ini, sebenarnya ada dua pendapat dalam madhab Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan tidak disunnahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Raudatul Thalibin wa Umdah Al-Muftin. Imam Asy-Syafi'i di dalam Qaul Qadimnya mengatakan bahwa bacaan ayat atau surat setelah Al-Fatihah di dalam rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan. Demikian pula yang dipegang oleh kebanyakan pengikut madhab Syafi'i. Sementara di dalam Qaul Jadidnya, Imam Asy-Syafi'i justru mengatakan bahwa membacanya pada rakaat ketiga dan keempat hukumnya sunnah. Namun bacaannya tidak melebihi bacaan pada dua rakaat sebelumnya. Demikian pula bacaan pada rakaat kedua tidak lebih banyak dari bacaan pada rakaat pertama. Terkait mana di antara keduanya yang paling sahih, ada yang mengatakan bahwa yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan kesunahannya. Namun, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'nya, yang paling sahih sekaligus yang paling banyak dipegang oleh para ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang menyatakan bahwa membaca ayat-ayat atau surat Al-Quran setelah Al-Fatihah di dalam rakaat ketiga dan keempat adalah tidak disunnahkan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak disunnahkan adalah riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang masing-masing di dalam sahihnya mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat zuhur di dua rakaat pertama beliau membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah dan surat. Sementara di dua rakaat terakhir beliau membaca Ummul Kitab saja. Beliau membacanya hingga terdengar oleh kami. Beliau memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama, tidak sepanjang pada rakaat kedua. Demikian pula ketika asar dan subuh. Sementara dalil yang menunjukkan kesunahannya adalah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim yang mengatakan, kami memperhatikan berdirinya Rasulullah SAW ketika sholat zuhur dan asar. Kami perhatikan berdirinya beliau di dua rakaat pertama sholat zuhur, panjangnya sekitar bacaan Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah. Sementara di dua rakaat terakhir panjangnya sekitar setengahnya. Dan kami memperhatikan berdirinya beliau di dua rakaat pertama surat Asar juga seperti setengah panjangnya surat tersebut. Menanggapi masing-masing dari kedua dalil tersebut, Syamsuddin Ar-Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj memberikan komentar bahwa dalil yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan dalil yang kedua hanya diriwayatkan oleh Muslim saja. Sehingga dalil yang pertama lebih layak didahulukan karena kedudukannya lebih kuat. Di dalam Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang disusun oleh Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji dikemukakan letak kesunahan membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah adalah pada dua rakaat pertama saja dalam setiap sholat untuk imam dan munfarid secara mutlak. Demikian pula untuk makmum di dalam sholat sirriyah atau dalam sholat jahriyah jika keadaan makmum jauh dari imam
sehingga ia tidak mendengar bacaan imam. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jangan lupa Anda klik like video ini jika menyukainya, subscribe bagi yang belum, dan share video ini seluas-luasnya. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.